Nah, mari kita lanjutkan bahwa saya mengatakan tadi 5 kebutuhan dasar manusia ini setidaknya harus dipenuhi oleh kita manusia agar kita bisa memiliki motivasi yang hebat dalam upaya menuju kesuksesan kita. Nah, ini harus dicapai dalam bertahap dulu, dimulai dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sampai pada puncaknya yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu. Nah, motivasi itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seorang. Contohnya adalah dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lain. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar. Contohnya seseorang bertingkah laku karena misal adanya penghargaan, adanya pengakuan, adanya pujian, hadiah, dan sebagai dan lain sebagainya. Dalam praktek, kedua motivasi tersebut itu harus dikombinasikan. Jadi maksudnya gini, misal harus dikombinasikan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Kalau hanya motivasi intrinsiknya aja yang dimunculkan, kemudian secara ekstrinsik itu tidak muncul, maka itu nanti akan setengah-setengah. Misal, kalian ingin bisa mendapatkan ranking 1. Kan ingin bisa dulu itu dari motivasi intrinsik. Nah, ketika kemudian teman-teman sudah bisa mendapatkan ranking 1, kemudian misal dari guru kalian atau dari orang tua kalian memberikan sebuah penghargaan karena kalian dapat ranking 1, kemudian orang tua memberikan hadiah kalian HP baru misalnya. Kemudian guru kalian memberikan pujian, bahkan hadiah. Dan kalian karena mendapatkan ranking 1, kemudian mendapat pengakuan bahwa kalian adalah siswa yang rajin. Nah, tentu ketika kalian mendapatkan penghargaan, pujian, pengakuan dari orang lain, akan semakin memunculkan motivasi kalian untuk lebih berprestasi lagi. Makanya kemudian kedua motivasi baik intrinsik dan ekstrinsik itu harus dikombinasikan agar hasilnya optimal gitu. Nah, ada 3 jenis tingkatan motivasi yang dimiliki seorang. Yang pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Uh, Setiap manusia itu memiliki ketakutannya masing-masing. Misal, saya itu takut sama kucing misalnya. Sehingga kalau lihat kucing atau ketemu kucing itu bawaannya takut gitu. Nah, kita bisa olah itu rasa takut kita terhadap kucing menjadi sebuah motivasi bahwa kalau saya terus-terusan takut, maka saya tidak akan berkembang. Padahal misal kucing itu kan eh, hewan yang disayang oleh Nabi gitu. Sehingga saya harus melawan rasa takut saya agar ketika saya ketemu dengan kucing saya tidak takut. Ketika saya ada sisa makanan, saya bisa memberikan makanan itu kepada kucing. Dan kemudian bahkan pada akhirnya sampai saya mungkin bisa bermain dengan kucing gitu. Nah, yang kedua adalah motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Misal tadi, kalian memiliki motivasi agar kalian bisa mendapatkan ranking 1. Maka otomatis kalian akan melakukan hal-hal yang positif untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Kalau ranking 1 untuk pengen ranking 1 otomatis teman-teman akan belajar dengan rajin, belajar dengan konsisten, belajar dengan giat ketika ada tugas selalu dikerjakan gitu. Itu untuk mencapai misal terkait dengan motivasi yang kedua untuk mencapai sesuatu. Nah, yang ketiga adalah motivasi
yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Nah, ini merupakan tingkatan yang terakhir, yaitu motivasi yang dari dalam atau inner motivation ini. Nah, ini sangat baik karena apapun kalau sudah diniati, kemudian di dalam diri kita itu memiliki motivasi untuk bisa, maka entah itu rasa takut, entah itu nanti akan mendapat pujian atau pengakuan atau tidak, maka ketika kalian memiliki inner motivation ini, maka apapun yang terjadi pokoknya kalian harus bisa. Apapun yang terjadi pokoknya kalian harus mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, kekuatan dari dalam ini lebih kuat sebenarnya daripada kekuatan dari luar gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi faktor individual, kemudian faktor lingkungan. Faktor individual itu tadi berasal dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, apakah kita memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, orang tua, kemudian saudara di rumah. Apakah orang tua itu memantau kegiatan belajar kalian? Apakah keluarga itu memberikan semangat sama kalian untuk belajar ataupun malah membiarkan? Nah, ini mempengaruhi motivasi berprestasi kalian. Kemudian adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini biasanya terkait dengan tetangga kalian, teman-teman kalian di rumah. Apakah waktunya belajar itu malah teman-teman kalian tuh ngajak main, waktunya belajar malah teman-teman kalian ngajak nongkrong. Ini mempengaruhi juga terkait motivasi berprestasi kalian secara lingkungan. Dan yang terakhir adalah lingkungan akademik. Berarti kalau di konteks kita adalah di lingkungan SMK. Apakah kemudian sekolah bisa memfasilitasi kalian dalam memiliki motivasi berprestasi? Apakah kalian memiliki lingkungan akademik yang bagus ketika di sekolah? Nah, ini mempengaruhi motivasi dari berprestasi itu sendiri gitu. Nah, kemudian tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Satu, lebih suka puas, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usahanya sendiri. Sejelek apapun, kalau itu merupakan hasil kalian, maka kalian lebih puas daripada kalian mencontek. Itu yang dimaksud dengan nomor satu. Kemudian yang kedua, sukses itu bukan nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Jadi ini yang harus ditekankan, bahwa sukses itu bukan kemudian wah nasib apa anjir ini bukan, tapi hasil dari perjuangan apa yang dilakukan. Karena hasil itu tidak akan mempengaruhi suatu proses gitu. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tapi karena volume usahanya yang masih kurang gitu. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh dengan inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Jadi kalau memilih tugas atau mau melakukan sesuatu, silahkan difikirkan dulu kira-kira itu realistis untuk dilakukan atau tidak gitu. Kalau sekiranya itu realistis untuk dilakukan, silahkan lakukan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ingat poin 3, gagal itu bukan berarti sial gitu. Nah, yang keenam adalah selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat. Evaluasi ini bisa dari evaluasi internal, dari pemikiran kalian, ataupun mencari umpan balik. Misalkan sudah melakukan sesuatu, coba sharingkan dengan teman-teman. Kira-kira apa yang kurang dari ini gitu. Nah, cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Silahkan ini nanti bisa dihikmati, dicermati, dan kalau bisa dilakukan gitu.
Yang pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Misal, tujuan kalian ingin mendapatkan ranking 1 atau kalian ingin bekerja di perusahaan BUMN. Itu. Tentukan dulu goal kalian apa, target kalian apa. Gitu. Kemudian susunlah target yang masuk akal. Masuk akal itu maksudnya realistis. Gitu. Jangan terlalu muluk-muluk karena kalian harus paham terkait dengan kelebihan dan kekurangan kalian. Sehingga ketika kalian menyusun target untuk goal kalian, maka kalian harus menyusun target yang masuk akal. Gitu. Yang ketiga, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Tadi yang saya bilang gitu, manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Jadi harus cermat. Kita dalam menganalisis diri kita itu harus cermat. Kira-kira apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Gitu. Itu harus dicermati dulu, harus dianalisis dulu. Dan yang terakhir adalah perkaya motivasi. Tentu tadi bisa dari dalam maupun dari luar. Itu. Nah, itu tadi terkait dengan materi kita tentang motivasi berprestasi. Saya harap teman-teman di kelas 11 OTKP 1, 2, dan 3 mulai sekarang ayo kita tumbuhkan motivasi yang ada di dalam diri kita. Kita tumbuhkan motivasi-motivasi yang baik yang ada di dalam diri kita sehingga kita akan memiliki suatu dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif pula. Apabila dalam materi ini ada salah kata ataupun salah ucapan dari saya mohon maaf. Dan apabila kalian ingin sharing dengan saya terkait dengan materi-materi yang menjadi topik diskusi kita bisa agendakan untuk entah itu nanti lewat WA ataupun lewat video call. Atau kalau memang keterbatasan kuota, ya kita bisa agendakan untuk tatap muka di sekolah, tapi harus tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.